Oke, eee, screen. Oke, semua udah dapat ini ya, suplemen yang dikasih. Jadi besok itu yang bikin soal, dari Bu siapa sih namanya, Bu Ratna yang kelas 2. Jadi saya cuman mau me-refresh aja materi biar kita sebenarnya topiknya sama antara solusi pertidaksamaan sama, eee, vektor, ya astaga banyak lupanya, sama vektor ya. Nah jadi, dari soal nomor 1 dulu deh. Saya rasa kalau untuk hitung-hitungan matematis adik-adik pasti lebih teliti daripada saya ya. Di sini, adik-adik sudah baca ya suplemennya ya? Udah belum? Ada yang dibingungin? Halo? Halo Ibu, Suplemennya aman udah Bu, saya aman. share ya, aman ya? Oke. Besok tipenya apakah sama, Bu? Saya pastikan sama, ada 3 paket juga seperti UTS kemarin. Nah, di sini ada yang saya lingkari warna merah, itu kenapa sih? Ada yang tahu nggak kenapa kita harus mengkuadratkan? Ada yang tahu Nggak kenapa tahu. kita harus kuadratkan? Nggak tahu? Fer, gimana Fer? Tahu Fer? Supaya Kenapa ini? mutlaknya Kenapa Bu? hilang Bu. Kenapa? Kenapa harus dikuadratkan? Nah, ini kan ada fungsi 2x-1. Setahu saya kalau fungsi 2x-1 lebih besar. Kalau saya dua nilai mutlak, dia harus dikuadratin. Oke. Kalau 2 nilai mutlak harus dikuadratin. Enggak, sebenarnya jawabannya bukan itu. Kenapa di sini harus dikuadratkan? Karena kalau misalnya kalian ingat nggak soal yang kalau misalnya X min 1 mutlak lebih besar dari min 1 gitu misalnya. Nah, ini kalau yang dalam tanda mutlak keluar itu berarti jadi apa? Positif Tanda Bu. mutlak keluar kan jadi biasa aja kan? Kayak gini kan? Iya Bu. Bener iya kan? Oke, terus kalau kalian mau selesaikan, misalnya ini min 1 tambah 1, berarti X lebih besar dari 0. Nah, kalau dia misalnya soalnya single kayak gini, nilai mutlaknya single hanya di satu sisi saja, itu nggak usah kita kuadratkan. Nah, kalau misalnya tadi pakai alasannya Ferdi, tanda kalau ada kayak gitu harus dikuadratkan, enggak. Kenapa? Karena di sini, kan yang di dalam nilai mutlak tuh kita nggak pernah tahu ya, dia tuh sebenarnya, minus atau positif. Nah, sehingga biar aman, baik dia minus atau dia positif, kita kuadratkan. Sehingga kalau udah dikuadratkan kan min kuadrat itu jadinya positif, plus kuadrat jadinya positif juga, seperti itu. Sehingga pada saat kalian penyelesaian yang ke bawahnya ini, itu tidak lagi menukar dari tengah-tengahnya ini. Tandanya sih maksud saya. Oke, itu aja. Besok, soalnya Halo Ibu, ya, Eh, Ibu tadi maksud suplemen itu gimana ya Bu ya? ini nama soalnya suplemen. Nama filenya suplemen, tambahan. Soal yang Ibu share screen ini Bu? Iya, ada saya share kok. Nggak Ada ada ya? Bu. Kocak. Belum Ibu share. Maaf. Oke, sorry. Salah buka Oke file. Bu. Ya, ini harusnya. Kenapa saya buka pembahasan soal nggak apa, untung nggak saya record. Aduh, ini ada berapa mahasiswa lagi di sini. Hah? Ini 80 kelas mana aja? Saya nggak ada ngajar 80 orang perasaan. Bu, Dari Prancis saya berbagai kalah, penjuru Bu. Bu. Astaga, banyak banget. Ya udah, nggak apa-apa. Oke. Ya, untuk yang itu udah ya, clear ya. Pokoknya kalau misalnya ada 2 tanda, kanan dan kiri, berarti dua-duanya dikuadratkan aja.
Kalau misalnya nanti dia satu tanda, seperti yang kita latihan kemarin soalnya pas kuis ya. Nah, sekarang saya mau masuk ke nilai eigen. Ini selain kelas 1 sama kelas 5 dan kelasnya Adit, ada kelas lain kah? Kalau ada nggak apa sih sebenarnya, cuman Anda nggak nyasar. Oke, nggak ada ya? Oke, berarti kelas yang saya ajar semua nih ya? Iya, Ibu. Iya, ya. Ya, Ibu. Nah, kalau misalnya kalian nilai eigen sama vektor eigen, untuk di kelas saya sama kelasnya Bu Ratna, saya rasa itu sudah umum ya, pengerjaan soal ini. Mungkin kalau di kelas lain ada yang belum diajarkan nilai eigen dan vektor eigen? Ya, Bu. Udah, Bu. Udah ya? Sudah semua ya? Oke. Eh, tuh di kelas saya biasanya saya nggak kasih bentuk soal yang saya lingkarin itu. Biasanya saya langsung kasih A, di sini langsung ada matriksnya. Nah, sebenarnya sama aja sih, ini tinggal kita pecah aja. Berarti matriksnya apa isinya? 2, 3, 4, dan 3. Gitu ya? Bisa kan? Bisa. Nah, kalau soal pertama ditanyakan bentuk dari nilai eigen I dikurang A. Bu, kemarin biasanya kita nggak pakai bentuk ini, biasanya kita yang nilai eigennya di belakang sama identitas matriks identitasnya. Ya nggak apa-apa, sama aja sih menurut saya. Karena kan nanti yang meriksa juga kalau untuk kelas saya, kelas saya sendiri kayak gitu. Ya intinya tetap aja tulis. Kalau misalnya dia ininya duluan, berarti ini eh berapa sih? Bener ya? Benerin. Dikurang 2, 3, 4, 3. Gitu ya. Nah, berarti gamma ini 2, 3, 4, 3. Ini, ini, kayak gitu. Oh, sorry, nggak gitu. Ingat, jangan lupa determinan itu berarti garisnya lurus. Nah, kalau udah determinan berarti gimana caranya nyari determinan? Ada min BC, Bu. Dikali, Bu. Dikali. Berarti gitu ya. Ini berarti min 12 semua kuadrat min 2 plus 6. Ya kan? Seperti biasa aja. Semua kuadrat. Min 5, min 6. Nah, sisanya berarti dicari apa? Nilai eigennya berapa berarti masing-masing? Ibu itu kurang X-nya nggak sih? Kurang eigen. Yang sebelah mana? Oh, Bu, saya salah lihat. Kira 7, ternyata eigen. Eigen. Oh, sorry, maaf. Ini eigen. Berarti eigen 1 didapat berapa? Eigen 2 didapat berapa? Eigen 1 6, 6. eigen 2 Eigen 2 min 1. min 1, Bu. 1. Nah, Eigen biasanya min 1.
Ya. Nah, terus kalau udah tahu gini kan tinggal kalian susun aja. Persamaan karakteristik. Bentar ya, adik-adik. Oke, sudah. Setelah itu kita udah dapat, diminta persamaan karakteristik. Berarti udah deh, dari atas udah persamaan karakteristik sampai sini. Nah, terus nilai eigennya udah dapat. Terus, nah, diambil jika gamma sama dengan 6, masukin deh ke persamaan yang mana tadi? Masukin ke persamaan yang ini. Yang ini ya, yang ini. Berarti gammanya kalian ganti 6, ini juga ganti 6. 6 kurang 2 dapat 4. 6 kurang 3 dapat 3. Jadinya ini. Ini ya, ini dan ini. Yang sininya udah sama. Terus, nah ini dia. Kok muncul T? Padahal biasanya kita latihan nggak pernah pakai T. Nah, ada dilihat di sini. Di baris atas, nah baris bawah. Kalau misalnya 4x1 min 3x2 sama dengan 0. Berarti x1 sama dengan 3 X per 3 per 3 4 per 4 X2 per 4. 3 per 4 X2. X2. Ya, 3 per 4 X2. Nah, kalau misalnya kalian balik lagi, misalnya kalian ambil 4x1 sama dengan 3x2. Berarti x2 3 per 4 x2 sama dengan 4 per 4 per 3 X1. X1. Nah, boleh yang mana aja kalian misalkan dengan T boleh. Kalau misalnya kalian mau misalkan X1 sama dengan T, berarti persamaannya adalah X2 sama dengan 4 per 3 T. X1 sama dengan T. Nah, sehingga X yaitu 4 per, bukan 4 per 3, 1, 4 per 3 T, T. Atau misalnya nggak usah pakai 1 T aja sama 4 per 3 T. Kayak gitu. Cuman nanti kalian harus tuliskan biar saya tahu. Yang mana yang kalian misalkan T, apakah X1 ataukah X2 kayak gitu. Sampai situ aja, Bu. Iya, sampai situ aja. Oke, sampai situ dulu ada pertanyaan? Bu Nggak mau ada? nanya. Silakan. Ini besok harus ada kata-katanya lengkap kayak gini Bu ya. Kalimat-kalimatnya Yang itu harus ada. yang mana? Enggak sih. Yang penting Jawabannya. kalian tahu. Enggak. Yang penting kalian tahu urutannya aja. Ayo, coba. Apa urutan yang pertama? Determinan. Cari nilai eigen. Nilai eigen. Enggak. Yang pertama? Mencari Determinan. Kali eigen identitas. identitas Ini ya, determinan ya. Benar? Benar. Oke. Yang kedua? menentukan nilai eigennya. Ya, oke. Menentukan nilai eigen. Anggapannya dari sini sudah kalian cepatlah selesai. Oh, udah dapet nih nilai eigen. Berarti yang kedua apa langkahnya? Setelah tahu nilai eigen, Substitusi, Bu. Nyari persamaan karakteristik, Bu. Nilai eigen udah. oke. Substitusi nilai eigennya ya.
Terus yang ketiga, habis Iya, substitusi Bu. nilai eigen, OBE, Bu. BE atau apa sih namanya? Matriks, pelebaran matriks. Augmented matrix, astaga. Oke, terus yang keempat, setelah itu habis menghitung OBE untuk apa? Untuk menentukan Vektor. Mencari eigen. dan Oke, udah ya. Tuh ingat langkah-langkahnya 4 ini aja. Yang pertama, matriksnya kalian kurangi dengan matriksnya dari soal, kalian kurangi dengan nilai eigen dikali matriks identitas. Bu, matriks identitas yang mana? Yang 1, 0, 0, 1. Berarti kalau misalnya mau cepat, ini udah ganti lambda, ya lambda lah ya, lambda sama lambda gitu, udah ganti nilai eigen. Nah, terus karena ini determinan, berarti ada rumusnya AD kurang BC. Nah, habis dapat itu, dapat kalian nilai eigen. Substitusi nilai eigen kemana lagi? Ke matriks yang tadi kalian susun, masih matriks mentah. Habis dapat matriks mentah, kalian sederhanakan deh matriksnya itu. Kayak yang ini deh. Ini, yang ini dan yang ini kalian sederhanakan menjadi ini, kayak gitu. Habis itu dapat nilai vektor eigen. Udah, seperti itu. Gampang kan? Apalagi kalau kalian dapat soal yang misalkan dengan T, berarti kalian nggak ribet dalam faktorisasi. Udah, itu aja dari saya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ada? Bu, mau tanya, Bu. bertanya, Bu. Iya, satu-satu. Besok perlu kontrol juga nggak, Bu? Atau Seperti sampai biasa, dapat tapi kalau misalnya kalian ternyata dapat reagentnya? T ya, kalau dapat T mending nggak usah dikontrol lah. Yang penting ingat, saya minta kalian menuliskan apa yang kalian ubah menjadi T, apakah itu X1-nya atau X2-nya. Kalau soal kalian ada T-nya ya. Kalau misalnya soal kalian nggak ada T, tapi lebih ke angka bulat kayak misalnya X1 ditemukan 1, X2 ditemukan -1 gitu ya, tanpa T, nah saya minta kalian membuktikan, biar benar hasil hitungan kalian. Oke? Kalau dibuktikan gimana, Bu? Kalau nggak dibuktikan, kurang nilainya. Ya. Ya, oke. Udah ya. Kita ke GeoJam. Saya masih bingung, Bu. Bu, mau tanya, Bu. Oh, silahkan. Siapa itu? Oh, Anissa. Anissa, Bu. Iya, bukan tadi saya terlambat masuknya. Ntar nih file yang isi oret-oretannya ini di-share nggak, Bu? Iya, padahal udah saya share loh ini. Yang isi oret-oretannya, Bu? Oh, belum. Kan Ah, baru saya coret-coret. nah itu Oke. dah, Bu. Ada lagi yang mau Makasih, Bu. bertanya? Bu, Ya. izin menanyakan, Bu. Besok itu 2x2 atau 3x3, Bu? 2x2 aja. Terus Ayo. untuk besok kelas 1-nya boleh membawa cheat sheet atau gimana, Bu? Boleh semua kelas bawa cheat sheet nggak apa-apa. Bawa aja udah nggak ada yang jaga kelas kalian. Saya lagi ada kegiatan. Ada lagi? Ibu besok Ibu besok ngawasin Siapa sih? ngawasin UAS atau enggak, Bu? Nggak. Udah dibilang nggak bisa. Siapa, Bu? Nggak ada pegawainya Siapa, Bu? jadinya. Pegawai. Ada lagi yang mau nanya? Please jangan nanya Pegawai jangan apa, lebih Bu? Pegawai TU substansi ya? gitu loh. Nggak tahu Audin. Astaga. Izin tanya, Bu. Udin besok. Gimana Regita? Untuk portofolionya bagaimana ya, Bu ya? Nggak dikumpul besok berarti ya, Bu ya? Iya, jangan dikumpul besok aja. Nggak apa-apa. Nanti next kali saya bisa minta kalian nge-scan juga. Oh, Masih baik, Bu. ribet Terima banget ini. kasih. Saya aja baru pulang habis enhance. Bu bisa bagi cheat sheet nggak, Bu? Siapa tuh ngomong? Suara siapa tuh tadi? Nggak ada tulisannya di sini siapa yang ngomong tuh nggak. Jadi tolong dibiasakan. Bu, saya nih mau nanya.
Bu, saya Widya Sasmita 040, Bu. Gimana, Wit? Mau nanya, Bu, saya tuh masih nggak ngerti pas kapan dia merubah jadi T-nya itu, Bu. Permisalan T-nya itu. Kapan kita merubah T? Ya, T itu sebenarnya kalau kata Bu Ratna itu semua bilangan bebas. Jadi berapapun angka yang kita masukkan ke sana, dia akan mempengaruhi bentuk dari matriks itu. Baik itu nilai eigen maupun vektor eigennya. Kayak gitu ya. Kalau kalian nggak ngerti sama, saya juga nggak ngerti. Kenapa kita tiba-tiba Iya, Bu. munculin T aja tuh nggak ada materinya. Jadi nggak ada dasarnya. Tapi nggak apa-apa, kita mencoba memahami hal yang ada aja. Contoh ya, saya hapus dulu semua ini yang saya coret-coret. Nih, yang biru-biru saya coret, hapus dulu. Nah, katakanlah ini, setelah kalian substitusi nilai eigen sama dengan -1. Terus kalian dapat dari OBE ternyata bentuknya udah seperti ini. Bu, udah nggak bisa disederhanain lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sederhanain, nanti dapetnya angka 1111 kayak gitu. Atau enggak nanti 0000 semuanya jadi 0 kayak gitu. Nah, untuk mencegah hal itu, kita buat aja, kita pilih aja. Kalau misalnya kalian mau pilih baris 1, boleh. Berarti baris 1 itu bentuknya kayak gimana? -3x1 -3x2 sama dengan 0. Hitung kayak biasa aja, berarti x1 sama dengan min X2. -3. Kok -3 sih? 3 per min 3, Bu. -3, 3x2. x1 sama dengan 3 per -3 x2. x1 sama dengan min X2. x2. Min X2. Nah, ini langsung aja kalian bilang, Bu, saya misalkan x2 sama dengan T. Berarti x1-nya sama dengan min T. Min T. Nah, berarti vektor eigennya kalian adalah ini min T T, ini sama T. T. Atau dikeluarkan T-nya berarti ini -1, ini 1. Udah gitu aja. Sampai situ. Terus, Dari Bu, Bu Ratna juga sampai situ. kalau Mm-mm. semisal kita misalin X1-nya itu sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1 gimana? Misalkan x2-nya sama dengan 1. Iya, kan ketemu hasilnya dong pakai angka dia. Ini Bu, maksud saya tuh, jadi kalau pakai angka tuh sama aja hasilnya. Misalnya kalau misalnya masukin X2-nya Sama 1 kan ya. udah dibilang di Kayaknya sini bisa. T kan tidak sama dengan 0. Berarti kan T nilai bebas mau kalian ambil berapapun. Cuman biar kalian nggak ngambil angka random yang nantinya mengakibatkan kami meriksa lebih banyak, udah misalkan aja dengan T. Berarti nanti yang kami periksa itu adalah T-nya apakah sudah benar -1 dan 1, udah gitu doang. Oke? Ibu, izin bertanya, Bu. Variabelnya harus T tuh boleh huruf lain, Bu? Boleh huruf lain, S, boleh. Gak tahu ya, saya baca di buku cuma S dan T soalnya. Bukan di buku lagi, tuh di video YouTube orang lagi. Di buku tuh nggak ada dimisalkan. Kayak kemarin kita yang ngitung sampai II tuh. Ya udahlah nggak apa-apa, bukan saya soalnya yang buat soal, jadi kita nggak usah protes. Kalau kita dikasih T, kita kerjakan T. Oke? Siap? Kurangi protes. Udah, habis ini ada lagi yang lain? Belum, Bu. Oke, Bu. Masih mau tanya. Widya 040. Iya, gimana? Berarti kalau semisal hasil dari OBE-nya itu yang baris atas itu 1 sama -1, itu bisa kita pakai angka substitusinya, permisalannya. Gimana, Wit? Kalau misalnya hasil kita udah habis OBE-nya itu, baris atasnya misalnya hasilnya 1 sama -1. Oke, misalnya nih hasil OBE-nya 1 sama -1. Iya. Anggaplah Nah, bawahnya itu tuh. sama ya. Enggak, di bawahnya tuh 00, Bu. Oke, 00. Berarti kan yang kalian pakai yang atas kan, yang masih ada angka kan?
Ya, nah berarti kalau kayak gitu bisa permisalannya pakai angka kayak biasa kita latihan. X1 sama 1x1 min 1x2 sama dengan 0. X1 sama dengan X2. Ya, Sudah. Kotak. Nah, kalau misalnya kalian mau misalkan, ya itu dah, misalkan kalian, oh, maksudnya gini, X sama dengan 1 gitu, boleh aja. Kan sama aja. Kalau misalnya X2 kalian misalkan T gitu. Sama aja kan X ini T atau X T-nya keluar ini 1 sama aja, Wit. Nggak masalah. enggak berarti kalau dia misalnya kita kayak di latihan tuh kan nggak pernah make nilai vektornya itu permisalan huruf gitu, Bu. Iya. Hasilnya tuh paling nggak vektornya itu berupa angka. Nah, sekarang kalau kita di UAS besok ini pakai cara kayak kita latihan biasanya itu boleh atau kita harus isi permisalan abis itu permisalannya itu Ini kita nih, keluarin. ada ketentuan kapan kita harus menggunakan permisalan S atau T, yaitu pada saat hasil OBE kalian itu tidak menunjukkan apa? Syarat OBE, apa syarat OBE? Ayo. Diagonalnya 1100. Satunya 0, Bu. Ya, itu Bu, Ya, diagonalnya. ini. Kalau pada saat diagonalnya tidak menunjukkan posisi ini, berarti kalian harus menggunakan permisalan dalam bentuk T. Oke? Kalau misalnya kalian udah nemu, oh Bu, saya udah nemu nih, 1, 0, 0, 1, atau enggak ternyata bukan 1, 0, 1, 1, 2, 0, 1 gitu. Ini kan kalian tinggal ngambil, berarti X1 ditambah, sorry, ya benar sih, ditambah 2x2 sama dengan 0. 1x1 sama dengan min 2x2. X1 sama dengan Min 2x2. Min 2x2. terus kalian misalkan X1-nya dengan nilai eigen kalian gitu. Nilai eigennya berarti berapa? Katakanlah nilai eigennya tadi min 1 gitu. Berarti X1 sama dengan min 2x2. Min 1 sama dengan min 2x2. Berarti X2-nya sama dengan 1/2. 1/2. 2. Setengah, Bu. ya. Kelihatan ya bedanya ya. Ngerti Bu, ngerti. Oke, biar nggak kemalaman karena pembahasan selanjutnya lebih panjang, saya mau kejar dulu GeoGel karena besok ya ini Bu, izin ini tanya, tolong Bu. silakan. Udah di record atau belum, Bu? Belum. Makasih, Bu. Nggak mau saya nge-record, udah kalian dengerin aja nih, udah ada berapa orang di sini. Ada 91 orang. Jadi kalau nggak dengerin, udah itu salah kalian sendiri. Dah, saya nggak bakal nge-record, oke? Saya bakalan ngasih tahu sekali aja, ini akan keluar soalnya. Kenapa saya ngasih tahu ini sebenarnya ini di antara kita-kita aja. Kalau saya nggak kasih tahu ini, kalian nanti pasti bakalan salah semua di sini. Kenapa? Karena dari semua pengampu GeoJal sepertinya ada yang miss, belum mengajarkan ini. Tapi ini adalah satu kompetensi untuk penilaian kalian di UAS, oke?
Gini, saya ajarkan dulu tentang apa saja yang kira-kira kisi-kisinya keluar besok. Insert, oke. Tolong dicatat karena ini nggak ada record. Yang pertama, kisi-kisinya itu terkait apa materi yang setelah UTS? Apa adik-adik materi setelah UTS? Vertikal, Bu. Oke, alinyemen vertikal. Alinyemen vertikal itu prinsipnya gimana sih? Nah, kalian pelajari prinsipnya. Misal, kalau kalian misalnya naik mobil gitu. Kalian naik mobil dalam satu jalan, ada tanjakan, apa saja yang ada di sini? Yang kalian pertimbangkan pertama, jarak apa? Jarak Jarak pandang, terus jarak menyiap, jarak terus henti, habis itu jarak henti. jarak henti, kayak gitu kan? Itu prinsipnya yang kalian lihat. Tapi ada prinsip lain lagi, apa? Yang hubungannya seperti ini, kalau misalnya ini muka tanah, terus jalan kalian seperti ini. Oke, biar beda, saya kasih tanda beda. Nah, muka jalan kalian seperti yang merah, tapi tanah kalian itu seperti yang warna hitam. Berarti ini kalian ada apa namanya? Cut and fill. Galian dan timbunan. Iya, ada cut and fill atau galian dan timbunan. Nah, prinsipnya seperti apa galian dan timbunan itu adik-adik? Harus pada prinsipnya harus wah, mau ujian. Harus apa? setara. Harus seimbang. Tapi kan itu pada prinsipnya ya. Pada kenyataannya kita nggak mungkin gambar, membuat jalan mencari galian dan timbunannya setara. Nah, sehingga apa yang harus kalian perhatikan? Ini kata kuncinya ya. Saat galian dan timbunan kita usahakan sama, di lapangan sebetulnya itu pertama, jenis tanah harus kita perbaiki. Berarti kita harus ngambil tanah dari tempat lain yang sebenarnya pada saat kita cut dan pada saat kita fill itu sebenarnya yang ini dibuang entah kemana, yang ini tuh datang tanah dari tempat lain, kayak gitu. Oke? Jadi jenis tanah harus diperbaiki. Ini pada umumnya ya. Terus, tapi pada prinsipnya perencanaan jalan harus memperhatikan apa? Topografi. Bukan. Ayo, harus memperhatikan apa? Pada saat perencanaan jalan, kita nih sebagai teknik sipil, kita merencanakan sesuatu. Harus memperhatikan Fungsi jalannya, Bu. enggak, sehingga ada yang benar. Harus memperhatikan katakanlah Kelas jalan, Bu. saya enggak. Kita, Bu, ini tolong bikinkan saya jalan. Jalan luar kota deh. Nah, pertama kali yang harus ada di pikiran kalian itu apa? Biaya. Dikasih Biaya. Medan. Bukan. Medannya, Bu. Enggak. Rancangan. Enggak. Rencana kendaraannya, Bu. Fungsi jalannya, Bu. Enggak. Enggak. Kendaraannya yang Enggak melewati. Doa orang tua. Jenis tanahnya. Dukung, Bu. Uang. Dukung. Busland. Tujuannya. Safety, Bu. Iya, keselamatan. Jadi kalau misalnya kalian bikin gitu, tolong rancang jalan saya ya, saya punya area di sini. Yang kalian harus pikirkan itu keselamatan. Bener sebenarnya galian dan timbunan ini harus sama gitu, tapi pada prinsipnya sekarang tuh udah enggak gitu. Sekarang tuh udah nggak bisa kayak gitu, karena belum tentu tanah di jalan yang kayak katakanlah kayak tol
Gilimanuk Badung ya, Gilimanuk ke Mengui itu. Itu kalau jenis tanahnya jelek, jadi yang sudah di-cut nggak mungkin dipakai lagi sebagai tanah timbunan, tapi kalau udah di-cut ya dibuang aja, dibuang kemana gitu. Nah, untuk nimbun kita ngambil dari tanah di daerah lain, seperti itu. Jadi kalau nanti kalian ditanya, jelaskan prinsip alijemen vertikal gitu. Nah, satu hal yang harus kalian tanamkan adalah perencanaan jalan atau perencanaan alijemen vertikal harus memperhatikan yang namanya keselamatan. Oke. Sudah, itu prinsip alijemen vertikal. Nah, soal selanjutnya, itu kalian kalau ngitungin alijemen vertikal, harus punya apa aja sih? Harus punya data-data apa saja? Nah, diem. Bentar, Bu, masih buka buku. Topografi, Bu. Pelandaian, Bu. Kontur daerah, Bu. Untuk menghitung Bu. alijemen vertikal apa? Kecepatan, rencana. Makanya kalau buku dikasih, itu dibaca, bukan disimpan di dalam HP. Kecepatan rencana. Terus habis itu apa lagi? Sudut, Bu. Kalian udah bikin tugas besar semua, alijemen vertikal apa aja? Yang itunya G, dilambangkan dengan G itu apa namanya? Pelandaian, Bu. Pelandaian. Terus yang dilambangkan dengan JPH. Jarak pandang Kaki pandang henti, Bu. Ada apa lagi? Nggak nyatet ya? Iya, Bu, Maaf, nggak Bu, nyatet, saya soalnya lupa. baru sekarang nyatet. Jarak pandang menyiap. Pandang menyiap. Nah, sekarang saya mau nanya ke kalian dulu. Pada saat kalian menghitung alijemen vertikal, khususnya di LV, itu kalian punya berapa rumus sih untuk ngitung LV? Berdasarkan apa saja? Berdasarkan jarak pandang henti, berdasarkan jarak pandang mendahului, Bu. Jarak pandang henti, jarak pandang mendahului, apalagi lo, De? Berdasarkan jarak kenyamanan sama berdasarkan jarak pandang tabel. Oke, ada 4 ya yang sudah saya kasih tahu. Nah, nanti di soal akan saya tambah. Tapi saya langsung kasih tahu sekarang aja. Kita fair-fairan aja biar kalian gak remedi. Capek juga kita ngasih remedi. Kalian capek nggak sih ngerjain tugas? Banget, Bu. Udah, habis itu kita masuk. Ini ya, ingat ya. Nanti itu tentang prinsip alijemen vertikal. Ada 9 hal yang harus diperhatikan. Nah, kalian jawab 3 aja udah benar gitu. Bu, 9 hal itu apa aja? Ya cari aja. Udah ada di buku catatan. Di buku yang dikasih juga ada. Oke, kita masuk ke perhitungan dulu, adik-adik. Saya nggak bakal ngasih contoh perhitungan, cuma nanti kalau misalnya ada, kemiringan diketahui, X dan min Y gitu. Ambil X-nya dari NIM-nya. Kayak kemarin NIM saya tuh 68, berarti X-nya 6, Y-nya 8. Kayak gitu ya. Nah, Bu ini ngitung apa gitu? Ini kita mau ngitung tentang kelandaian dan elevasi titik gitu. Elevasi titiknya di mana? Sebenarnya ada sih gambarnya dari Prof. Arya tuh kayak gini. Mungkin yang diajar langsung sama Prof. Arya pernah ya dapat soal kayak gini. Terkadang kita itu harus mengontrol bukan hanya posisi di puncak puncak apa itu namanya? Puncak ini apa sih namanya? Puncak kurva ya? Ya, kadang kita tidak hanya mengontrol posisi di puncak kurva saja, tapi nanti kalau Kak saya bertanya, "Coba dihitung elevasi di sini berapa?" Atau pada saat kalian dapat nanti LV-nya atau lengkung vertikalnya, nah posisi di lengkungnya ini berapa gitu. Nah, saya akan kasih tahu cara menghitungnya, tapi kalian yang hitung sendiri. Pertama,
tentu soal akan diketahui seperti ini bentuknya. Oke. Terus kalian nanti G dan Y-nya udah dikasih tahu, berarti kalau G dan Y udah dikasih tahu, mau jarak PLV, PPV diketahui, PPV, PTV diketahui, sebenarnya nggak masalah juga. Dipakai boleh, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Tapi nanti rencananya saya nggak mengetahui berapa sih lebar ini, berapa sih panjangnya ini dan panjangnya ini. Itu saya nggak bakal ngasih tahu. Dan karena nggak penting juga. Oke, biarkan fokus. Nah, sekarang kita tahu elevasi PPV 0 plus 2XY. Berarti karena NIM saya 68, di sini kita buat 268. 0 plus 268. Terus di sini berarti nilai saya 6, di sini nilai saya min 8. Oke, terus hitung LV dulu. Pertama kita harus tahu LV. Bu, kenapa LV harus diketahui? Karena kita pengen pertanyaan lagi. Karena kita pengen menghitung ini. Bentar. Naik terus. Ya, sekiranya itulah. Karena kita pengen menghitung posisi, sorry. Di mana ya posisinya tadi? Saya juga lupa. Di E, F. Ini kayak. Susah ya. Oke, di situ posisi di E dan posisi di F. Udah? Gimana cara ngitung posisi di E dan di F? Sebelumnya kita harus tahu LV itu berapa. Karena nanti kita akan memakai rumus yang namanya rumus tan alfa. Posisi alfa di mana? Di sini. Kalau tan itu rumusnya apa? Sin cos tan. Berarti tan Per samping. iya. Desa, depan per samping. Nah, kita lihat. Elevasi sudah, hitung LV. Nah, kita hitung LV dulu ya, biar kita tahu. A itu apa? Jangan lupa dicatat nanti keluar. Untuk ngitung JPH, S kurang dari L, rumus LV-nya itu. S lebih dari L, rumus LV-nya itu. Oke. A itu apa, Adik? Ada mahasiswa geojal saya di sini? Oh, banyak. Jul, A itu apa, Jul? Andy mau jawab, silakan. Suaranya nggak masuk kan? A itu, Bu. Ya, A itu apa? 1,2 itu ditambah G23, Bu. Yang elevasi kiri ditambah elevasi kanan. A itu apa tadi? Bisa diulang? Suaranya kecil. Yang A itu ditambah, Bu, antara elevasi kiri sama elevasi kanannya. Elevasi kiri sama elevasi kanan. Ya, Bu. Kalau nggak tahu elevasi kiri dan kanan, jadi A-nya apa dong? Hanya Kemiringan jalan ini. Kemiringan jalan. A-nya apa? Nggak tahu, Bu. Skip. Jumlah kemiringan, Bu. Yang G12 sampai G13. Oh, gitu. Jumlah kemiringan. Berarti tadi saya angkanya 6. 6 G1, G2-nya min 8. Kalau di jumlah berarti berapa? -2, Bu. Min 2, Bu. Min 2. Oke. Apa kita ikutin aja perhitungan kalian. Lalu udah ngerjain kemarin. S itu apa?
Ayo, S itu apa? Jarak pandang henti, Bu. Jarak pandang henti. Gimana cara ngitungnya? Berdasarkan kecepatan rencana, Bu. Oke, katakanlah kecepatan rencananya 60 km per jam. Berarti S-nya 75 meter, Bu. 75, Bu. 75 kuadrat. Terus 399 masukin. Hitung hasil. Oke, kalau ini di sini ada 2S 399 per A. Berarti 2S-nya berapa? 2 kali 75? Ya, 150. 150. 99 bagi A. A-nya kalian tadi bilang min 2. Kayak gitu. Ya, nanti kalian yang bantu kalkulasikan. Terus di sini 50 kali A berarti 50 kali min 2. Gitu. Nah, terus di sini kecepatan adalah dalam meter per second. Kalau tadi kilometer per jam berarti 60 kali 1000 bagi 3600 kali 3. Kayak gitu ya. Terus dari 3 LV ini nanti kira-kira adik-adik akan milih yang mana? Kalau misalnya ini sudah ada hasil, ini sudah ada hasil, ini udah ada hasil. Adik-adik bakal milih yang mana? Paling besar. Siapa itu? Bisik-bisik. As. Oke. Kalian akan pilih LV yang Terbesar, Bu. terbesar, tapi oke ya, harus oke. Kalau misalnya ini S lebih kecil dari L, S lebih besar dari L, hasilnya harus oke dulu. Kalau nggak oke, nggak bisa kalian pakai jadi perbandingan. Oke? Udah gitu, sudah ya. Sebentar. Saya rasa kalian bisa lah ngitung LV ya. Nah, ini yang mau saya beritahu. Gak berat. Tadi kalian udah dapet tan alfa. Tan alfa kalian bilang D per SA, D per SA lagi, D depan per samping gitu. Nah, kalau alfa kalian ada di pojokan sini berarti depannya kalian adalah PPV sampai H ya. Ini kan, ini depan ya. Ya, Bu. Ini depan. Berarti sampingnya yang mana? Yang bawah. Segini ya. Ini D, ini SA. Nah, PPV sampai H berapa panjangnya? Nggak tahu, Bu. Berarti kalian tahu nggak? Gak tahu. PPV sampai H gimana cara nyarinya adik-adik? Nggak tahu? Wah, udahlah, saya kasih gini aja ya. Saya kalian hitung. Ini kalau saya kasih tahu soal ntar kejawab. Ya, yang penting udah saya kasih tahu. Ini saya delete dulu. Nah, ayo dijawab dulu. Biar kalau nggak dijawab saya biarin aja, saya juga nggak ngitung nanti. Nggak tahu, Bu. Serius. Ntar kita panggil suhunya dulu. Ada siapa aja di sini nih? Ada
Ada kelasnya. Oh, ada nih anak kelas 5 semua di sini. Ayo kelasnya Prof Arya. PPV sampai H gimana nyarinya? Agak balik lagi ke SMA deh. Diem. Tadi kan didapat tangan alfa saya berapa? 6% kan? 6%. Terus berarti habis dapat 6%, kan nanti dapat nilai LV. LV per 2 tuh untuk PLV sampai H. Berarti kalau misalnya tadi di sini 6% sama dengan PPV H per LV bagi 2, berarti PPV H sama dengan 6% kali LV bagi 2. Makanya nanti hitung dulu LV-nya biar dapat. Itu nanti dapat ini berapa. Sudah? Kalau udah ngitung-ngitung, masukin aja ke perbandingan. Perbandingannya bentar. Lah, hilang? Loh, hilang yang saya ketik tadi-tadi? Kok bisa hilang? Kok nggak ke-save? Tadi udah nyoret-nyoret di sini, hilang? Udahlah, tulis aja lagi. Kan ini tadi tan alfa sama dengan PPV H per PLV H. Nah, PLVH itu sama dengan LV per 2. Jadi nanti kalau di soal atas kalian udah dapat LV-nya, langsung aja bagi 2. Tan alfa karena NIM saya ada 68 berarti 6% untuk yang sisi kiri. PPVH-nya yang dicari, PLV-nya nanti hasil dari LV per 2 gitu. Berarti PPVH itu sama dengan 6% kali LV per 2. Sampai sini paham? Sampai sini dulu paham? Paham. Bisa ya? Oke. Terus, karena kalian mau mencari panjang EG. Kenapa harus tahu panjang EG? Karena kita harus tahu dulu EG itu berapa sih jaraknya. Sehingga nanti kita tahu elevasi E dan elevasi F. Sebentar. Berarti kalau kalian perhatikan di sini ya, PLVG, PLVH, yang mana itu? Jadi sisi sini sama dengan yang ini kecil, sisi kecil, terus sisi besar sama dengan
yang besar. Berarti PLV sampai G, ini bukan dikali ya, jarak PLV ke G sama dengan jarak E ke G, jarak PLV ke H, ini yang besar, PLV ke H sama dengan jarak PBV ke H. Terus, gimana caranya lagi? Hitung, tinggal masukin aja. Kalian kan dari perhitungan ini nanti dapat PPVH ya. Berarti PLVG-nya berapa? PLVG diketahui dari soal itu, PLV sampai G itu 1/4 LV atau LV per 4. Makanya nanti sekali dapat nilai LV langsung gunakan ke soal. PLV ke G sama dengan 1/4 LV. Berarti nanti 1/4 LV per PLV per H berapa? Itu setengah. Karena kan tadi ini 1/4, ini 1/4, 1/4 tambah 1/4 jadi setengah LV. Terus jarak E ke G yang ditanyakan dibagi PPVH. PPVH nanti dari hasil kalian ngitung ini ya. Makanya jangan lupa dihitung dulu. Atau biar nggak bingung, kita ganti aja pakai angka semua. Berarti 6% kali LV per 2 kayak gitu ya. Nah, nanti dapat nilai EG. Ada yang nggak ngerti cara ngitung EG kalau udah gini, tinggal kali silang aja. Berarti kali silang, ini kali silang, dibagi sama ini. Kayak gitu, oke? Dapat nilai EG. Nah, habis dapat nilai EG, kalian ngitung nilai F. Nah, gimana cara ngitung nilai F? Pakai prinsip EG per 2. parabola. Oh, bukan. Siapa yang ngomong EG per 2? Salah. Bukan EG per 2, karena EF itu tidak, posisi F itu nggak benar-benar pas di antara E dan G, di tengah-tengahnya E dan G gitu sebenarnya, tapi dia ada di bawah parabola, sehingga kita harus pakai rumus parabolanya. Karena berapapun dimasukkan X, itu hasilnya dari titik F atau titik potong dari E dan G, kayak gitu adik-adik. Udah, terus masukin deh. Kalian di sini punya PPVH kan, hasil dari hitungan. PLV G juga udah hasil dari hitungan. PLVH hasil dari hitungan, dapat EG. Dan terus hitung EF itu rumus parabola. Rumus parabola yang ini. Berarti A-nya, nanti pastikan ya, A-nya yang mana yang kalian pilih. Saya nggak yakin kalau A-nya itu min 2. Terus X kuadrat, X kuadratnya itu sama dengan berapa? Nah, tadi posisi EF, berarti X-nya ada di seper berapa? 1/4 LV. Sama sih, atasnya 1/4 LV, bawahnya juga 1/4 LV. Masukin ke hitungan, dapat. Nah, elevasi E seperti apa? Elevasi E kan tadi, ini ya, sebentar kita lihat dulu elevasi E posisinya di mana. Nah, ternyata elevasi E itu posisinya ada di PPV kurang PV H dikurang PPV I. Nah, berapa PPVI? Gimana cara nyari PPVI? Gimana cara nyari ini? Berapa? Gimana caranya nyari PPVI? Banyak PR kalian. Slide. Jangan lupa dihitung ini. Terus elevasi F, tinggal elevasi E, dikurang Y atau EF ini. F.
Udah. Itu dapat posisi F. Udah itu aja saya rasa. Sisanya dihitung sendiri, dipelajari. Ada pertanyaan dulu? Bu, untuk GeoJal ini apa ada contoh soal yang bisa kita latihkan? Ini aja, ini pakai soalin aja. Ini kan belum saya jawab. Kalian hitung aja. Oh, Nanti saya share. Nih, kok hilang nih catatan saya tadi ya? Bentar ya, saya tambahin dulu. Tadi kan kita ada bahas tentang satu tadi apa? Prinsip alinyeman. Maaf ya, hilang catatannya. Nggak tahu kenapa. Kayak karena salah tekan deh. Alinyeman vertikal. Terus yang kedua adalah, oh ya, kan kalian pelajarannya nggak cuma tentang alinyeman vertikal. Kalian ada pelajaran tentang galian dan timbunan. Kalian tahu tabelnya galian timbunan nggak? Tahu kan? Tahu lah pasti. Ini ada tabelnya, tabel perhitungannya. Nah, pelajari gimana caranya pakai tabel perhitungan itu. Jadi di dalam tabel tuh ada apa saja, kolom-kolomnya ada apa saja, perhitungannya apa saja, itu pelajari. Terus yang ketiga adalah, sebentar saya lupa juga. Oh ini, apa bedanya bangunan pelengkap jalan dan bangunan perlengkapan jalan? Ada yang tahu bedanya? Bangunan pelengkap jalan dan perlengkapan jalan. Nggak tahu? Dipelajari. Yang mana yang termasuk bangunan pelengkap, yang mana masuk perlengkapan. Terus, jangan lupa pelajari tentang drainase. Drainasenya itu tentang surface dan subsurface. Ada drainase terbuka, yang kayak box culvert, gitu. Ada subsurface yang gorong-gorong bawah tanah. Tuh pelajari. Terus yang kelima, ini sorry. Ini tuh kalian harus bisa lebih kritis. Kalau misalnya ada kerusakan di jalan, dampaknya apa? Dampak bagi pengguna apa? Oke, terus udah prinsip alinyeman, galian timbunan dengan tabel, bangunan pelengkap jalan, drainase surface, subsurface. Udah sih itu aja, nggak ada soalnya segitu doang. Oke, udah saya kirimkan nanti. Saya rasa ini nggak perlu karena nggak kelihatan. Ini juga nggak perlu. Ini soal GeoJal. Terus lagi satu tadi kita yang statistika ya. Aljabar sih, statistika. Oke, sudah. Itu aja dari saya. Ini kita di-scan dulu. Selamat malam. Oke. Bu. Selamat malam, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Bertanya. Terima kasih banyak ya, Bu. Bertanya. Malam Bu, terima kasih.